Kalau begitu, Tuhan tidak usah kasih firman, tidak usah kasih aturan supaya manusia bebas. Itu maunya Anda. Karena memang seperti itulah yang diajarkan di dalam agama Anda. Dengan matinya Yesus Kristus di tiang salib, kita dibebaskan dari kuk penghambaan, kita dibebaskan dari aturan-aturan hukum Taurat. Itu yang Anda mau, hidup seperti binatang. Tapi bukan aturan Anda yang berlaku di sini. Yang berlaku di sini adalah aturan Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala, bukan Paulus, bapaknya iblis. Ngerti, Tuan Lamsen? Jawab pertanyaan saya, Jul. Jangan khotbah. Itu jengkelnya sama kamu. Itulah jengkelnya sama saya. Kamu khotbah. Aku bertanya kepada kamu, apa maksud dan tujuan Allah menurunkan Tauratnya ke bumi ini, lalu disusul lagi memberikan firman-Nya kepada Yesus? Maksud dan tujuannya apa? Baik, Tuan Lamsen, kembali lagi ya. Tujuan daripada Allah mewahyukan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Sugi Kristologi. Kali ini saya diminta untuk membuat intro ya, yaitu di channel Sorban Muslim. punya saya, Salam Akal Sehat. Didukung channelnya, semoga dengan banyaknya channel-channel dakwah Islam semakin berkembang ya. Tentunya channel-channel dakwah ini tujuannya untuk membentengi umat. Nah, apa yang disajikan di dalam channel-channel ini insya Allah akan bermanfaat untuk umat. Oke, dilanjut menyaksikan video berikutnya. Di antaranya adalah sebagai upaya untuk meyakinkan kaum Bani Israel mengenai kebenaran bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengajarkan perintah dan juga larangan kepada umat Bani Israel. Oke, Ses. Jadi hari pertama jadilah terang ya. Jadilah terang. Kalau untuk aku ya, ini penafsiran aku aja ya. Yang dimaksud dengan jadilah terang di situ, yang menciptakan terang di hari pertama. Itu kalau saya menafsirkan mungkin malaikat itu juga masuk di dalam penciptaan di situ di hari pertama itu. Jadilah terang. Oke, jadi terang ya cahaya itu, karena pada hari penciptaan itu kan benda-benda langit ya, seperti matahari itu tidak diciptakan di hari pertama, tetapi mungkin diciptakan di hari ketiga atau keempat ya, seperti itu Mbak. Jadi itu menurut saya, penafsiran saya. Oke, jadilah terang. Jadi kalau dipertanyakan kapan penciptaan malaikat, kalau untuk saya lihat masuk di dalam kelompok ini. Jadilah terang. Thank you. Itu kitabnya agama Yahudi Bani Israel, bukan kitab Ibu siapa namanya ini? Ibu Herni. Coba Anda terangkan proses penciptaan menurut kitab Anda aja deh, Perjanjian Baru. Nggak usah pakai kitabnya Bani Israel. Coba bisa nggak kitabnya berdiri sendiri? Kitabnya para non-Yahudi yang mereka sebut dengan Perjanjian Baru atau Gospel. Oke, aku mau tanya, menurut Quran sendiri, apa bedanya malaikat dengan setan? Dan wujud malaikat itu sendiri apa? Oke? Bani Israel aja nggak pernah protes. Kitab itu untuk siapa? Ya, Bani Israel tidak pernah memprotes kitab itu untuk siapa? Tuhan untuk semua bangsa. Oke? Kalau Torah, memang Torah diperuntukkan untuk orang Bani Israel. Nah, itu kami tahu, kami bisa menempatkan diri dengan hal itu. Tetapi nubuat-nubuat yang terjadi di dalam perjanjian lama itu merujuk kepada Mesias dan Kristus itu sendiri. Jadi, kesimpulannya tidak bisa dipisahkan. Ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke?
soal kenapa ada orang Yahudi dan ada orang Kristen. Kristen, menurut orang Yahudi adalah sekte dari agama Yahudi itu sendiri. Sekte ya, sekte berarti keluaran dari agama Yahudi itu. Jadi berarti sesuatu ajaran yang berasal dari Yahudi tetapi sedikit menyimpang. Itu yang dimaksud dengan sekte. Jadi kalau kami memakai perjanjian lama, why not? Kenapa tidak? Orang Yahudi nggak pernah mempermasalahkan itu. Kamu aja yang mempermasalahkan dengan Yahudi KW di sini. Tetapi kalau kalian mau bertanya tentang Kidung Agung, Hosea, kalian bertanya kepada orang Kristen. Aneh kan? Tumpang tindih. Jadi perbedaan antara malaikat dengan setan itu, malaikat itu adalah makhluk yang taat, sementara setan itu adalah makhluk yang ingkar. Jadi perumpamaannya boleh dibilang Muslim itu adalah malaikat dan Kristen itu adalah setan, karena ingkar terhadap perintah-perintah Tuhan. Nah, namun kalau kita lebih detail lagi, malaikat itu diciptakan dari cahaya, taat kepada Allah, bertasbih, bertahmid dan mensucikan nama Allah, selalu membantu dan meneguhkan hati nurani, kemudian selalu meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang yang beriman dan tidak berkelamin laki-laki ataupun tidak berkelamin perempuan. Itu secara pribadi. Kalau setan itu diciptakan dari api, sifatnya sombong dan membangkang, tidak taat kepada perintah Tuhan, mengajarkan sihir kepada manusia, menyesatkan manusia, membisikkan ke dalam dada manusia penyesatan-penyesatan. Nah, ini yang perlu Ibu Herni pahami dengan baik. Jadi setan itu siapapun yang suka marah, itu boleh dikategorikan setan. Sombong, tidak mau menyembah kepada yang menciptakannya, malah menyembah kepada makhluk berupa manusia, itu setan semua itu. Ya, menyesatkan manusia, mengajarkan manusia menyembah kepada manusia, itu setan. Seperti itu, Bu Herni. Itu penafsiran Anda. Ya, manusia bukan setan ya, maaf aja. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang termulia dan keselamatan berlaku untuk manusia. Oke? Nah, ini kita berbeda di sini. Mana ayatnya di dalam Quran kamu bahwa setan itu diciptakan dari api? Oke? Tunjukkan. Kalau kamu mengatakan bahwa orang yang menyembah batu itu setan, bagaimana dengan orang yang menyembah batu? Gimana? Bagaimana dengan yang di Gua Hira itu yang menindih dadanya Muhammad sampai Muhammad rosa dan ketakutan? Kenapa bisa? Kalau itu dia malaikat, kenapa orang jadi ketakutan? Oke? Thank you. Di awal Anda mengatakan Anda tahu bahwa Taurat itu untuk Bani Israel. Kemudian Anda mengatakan tidak bisa dipisahkan dengan perjanjian baru. Ya. Gini Bu Herni, saya ajarkan. Jadi orang Yahudi itu tidak pernah protes terhadap perjanjian lama. Kenapa? Karena perjanjian lama itu hanya terjemahan, bukan kitab Taurat. Wajar ketika orang-orang Yahudi tidak pernah merasa bahwa perjanjian lama itu adalah kitab suci, bahwa perjanjian lama itu adalah kitab Taurat, karena mereka punya Taurat secara lisan. Mereka punya original teks kitab mereka. Jadi yang Anda gunakan itu hanya sampah dari terjemahan-terjemahan yang asalnya dari Septuaginta. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan tidak bisa dipisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Betul. Karena perjanjian lama bukan firman Tuhan, perjanjian baru juga bukan firman Tuhan. Tetapi adalah karangan cocokologi untuk mencocokkan satu terjemahan dari kitabnya Yahudi, satu adalah kitab yang dimiliki oleh orang-orang yang memang sudah menganut ajaran pagan. Jadi mereka mengambil perjanjian lama untuk supaya perjanjian baru ini dianggap sebagai sebuah kebenaran. Makanya yang menamai perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah orang Kristen itu sendiri. Untuk supaya dianggap bahwa perjanjian baru itu adalah sebuah kebenaran. Padahal, ya, kalau kita berbicara mengenai kebenaran, maka kita harus merujuk kepada sejarah awal mula kekristenan itu diajarkan oleh siapa. Itu yang perlu Ibu Herni pahami dengan baik. Jadi kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta itu bukan kitab Torah, tetapi itu adalah hanya terjemahan. Lalu kemudian dicocok-cocokkan untuk mengajarkan konsep Romawi.
bahwa dewa datang dalam rupa manusia, sehingga segala macam nubuatan dicocok-cocokkan, cerita-cerita di dalam perjanjian baru itu dicocok-cocokkan dengan cerita yang ada di dalam perjanjian baru. Padahal tidak ada yang benar, semua itu adalah tipu-tipu. Contoh, tentang nama Emmanuel, dicocokkan menjadi itu adalah Yesus. Tentang cerita anak yang lahir yang dijanjikan kepada Ahaz, itu dicocokkan lagi dengan Yesus. Lalu cerita tentang nubuatan akan Mesias bangkit pada hari ketiga, itu lagi dicocokkan kepada Yesus. Dan banyak lagi cerita-cerita irrasional yang tidak rasional dan tidak masuk akal, dan kemudian cerita-cerita tahayul yang tidak pernah terbukti kebenarannya. Nanti kita bisa buktikan, dan saya yakin Ibu Herni akan lari terpontang-panting nantinya kalau membahas materi ini, karena saya akan mengungkap sisi kelam, sisi gelap daripada perjanjian baru untuk mencocokkan ketuhanan, konsep ketuhanan yang dimiliki oleh orang Romawi, di mana mereka punya konsep ajaran animisme, ya, dewa datang dalam rupa manusia. Mereka mencoba memelintir terjemahan kitabnya Bani Israel untuk mendudukkan Yesus itu sebagai pengganti dewa yang datang dalam rupa manusia, yang mereka sudah pahami jauh sebelum Nabi Isa itu datang kepada Bani Israel mengajarkan tentang Torah dan juga Injilnya. Nah, itu yang perlu Ibu Herni pahami dulu sampai di sini, bahwa Perjanjian Lama itu adalah penamaan dari orang Kristen sendiri terhadap terjemahan kitabnya Bani Israel, sementara Bani Israel tidak pernah mengakui Perjanjian Lama itu adalah kitab Tanakh atau kitab Torah. Baik Pak, penjelasan yang lumayan bagus ya. Tetapi saya mau bukti dulu dong dalam Quran ke Anda yang mengatakan bahwa malaikat itu dibedakan dengan setan dari sifatnya ya. Oke. Cuman saya mau, jadi bentuk malaikat itu apa? Bentuk cahaya. Wujud malaikat itu cahaya, begitu ya? Oke. Nah, saya minta ditunjukkan dulu di dalam Quran Anda, ada enggak seperti itu pernyataan itu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Waljan khalaqnahu min qablu min naris samum. Jadi, kami telah menciptakan makhluk berupa jin, ya, yang kelak akan berubah menjadi setan karena pembangkangannya terhadap Tuhan, itu sebelum Adam dari api yang sangat panas. Begitu juga yang diterangkan di dalam surah Ar-Rahman ayat 15, wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan dia Allah menciptakan jin dari nyala api. Terjawab ya? Nah, lalu kemudian Anda mengatakan tentang yang ada di Gua Hira. Yang namanya malaikat pasti menakutkan bagi siapapun yang pertama kali terkontaminasi terhadap yang melakukan kontak fisik terhadap malaikat tersebut. Karena kenapa? Malaikat itu adalah makhluk roh. Malaikat itu adalah makhluk gaib. Jangankan Rasulullah Muhammad SAW, Yesus yang Anda tuhankan, yang adalah penjelmaan dewa atau theos di dalam konsep pagan Romawi, itu ketakutan ketika dia diberi kekuatan dari malaikat. Sampai keringatnya seperti titik-titik darah. Tuhan loh. Ketakutan dia. Ya. Di dalam kitab yang Anda akui sebagai firman Tuhan, itu banyak dalil yang mengatakan, janganlah takut Elizabeth, janganlah takut Yusuf, janganlah takut. Kenapa? Itu peringatan kepada orang-orang yang akan didatangi oleh malaikat. Artinya memang malaikat itu adalah makhluk yang menakutkan. Karena ya, namanya makhluk gaib, gitu loh. Bukan berarti dari sisi menyeramkan, tidak. Namanya makhluk gaib. Manusia itu ditakdirkan untuk takut kepada makhluk-makhluk gaib. Ya. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Ya, jadi saya sudah menjawab bahwa di dalam Al-Quran, setan itu terbuat dari api. Ya, setan dalam arti kata, jin yang membangkang terhadap Allah, nah itulah setan. Begitu juga manusia yang membangkang terhadap Allah itu juga setan. Jadi kalau ada orang yang menyembah kepada selain kepada Allah, itu setan. Ada orang yang mengajarkan menyembah kepada manusia, itu setan itu. Itu Ibu Herni harus paham. Oh, kamu sibuk dengan masalah terjemahannya ya? Kamu tidak sibuk tentang isinya. Sekali lagi ya, saya jelaskan kepada kamu ya, Pak ya, Bapak yang terhormat, supaya Anda semakin lebih cerdas loh ini teman Anda yang satu ini yang ngomong sama saya ini dibanding kamu. Oke? Untuk saya jelaskan kepada kamu. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Amerika, yang sudah lama menetap di sana, yang sudah menjadi warga negara Amerika, kamu tahu
banyak yang tidak bisa berbahasa Ibrani. Ini yang saya perlu tanya. Kalau saya bohong dengan kamu, hari ini saya mati. Supaya kamu sedikit cerdas ya. Oke? Kamu sama sekali tidak punya pengalaman. Cuma bisa berkoar-koar aja. Saya bilang, orang Yahudi yang tinggal di Amerika yang masih beragama Yahudi, ya, mereka tidak bisa berbahasa Ibrani. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak sekolah di sekolah yang mempunyai bahasa Ibrani. Mereka tidak tahu, makanya, ya, kitab Tanakh yang ada Tauratnya itu, yang ada Torahnya itu juga ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Nah, setelah ditranslate Torah ditranslate ke dalam bahasa Inggris, apakah itu bukan Torah? Kamu cerdas sedikit ya. Makanya sebenarnya aku malas diskusi dengan kamu. Karena ini begininya ini, bukan untuk kita menjadi lebih cerdas, tetapi kamu, apa yang menggiring seseorang itu untuk kita semakin jatuh di bawah. Bukan jatuh di bawah apa, untuk kalah, tidak. Kamu pikir kalau kamu berdiskusi dengan orang tolol, orang itu kasihan akan menjadi tolol, tapi untung kamu diskusi dengan saya. Saya lebih banyak pengalaman dengan kau dalam segi pergaulan. Maaf ya, thank you. Dalam Al-Quran itu tidak menceritakan tentang ciri-ciri fisik malaikat ya secara signifikan. Cuman di Al-Quran itu diterangkan bahwa wahum la yastakbirun, mereka malaikat-malaikat ini tidak menyombongkan diri. Dikatakan lagi, yakhafuna rabbahum mim fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu takut kepada Allah ya, karena Allah itu berkuasa atas mereka dan mereka hanya melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quran. Dia itu adalah makhluk gaib. Itu tidak bisa diterangkan fisiknya seperti apa dalam arti kata layaknya makhluk ya. Nah sekarang coba Anda jelaskan kepada saya, yang bertanduk 7 dan bermata 7 itu di dalam kitabmu itu apa itu? Setan atau tuyul? Ibu kalau ngomong sama saya nggak usah gemetaran, santai aja. Itu yang ibu cerita tentang yang sekarang. Kemudian muncul pertanyaan ibu, apakah Torah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu bukan Torah? Ya jelas bukan lah. Itu terjemahan Torah. Perkataan Allah dengan terjemahan perkataan Allah itu beda. Karena terjemahan itu adalah manifestasi pemahaman seseorang terhadap firman Tuhan. Jadi itu ibu harus bedakan. Terkecuali perkataan saya diterjemahkan ke perkataan manusia yang lainnya, itu sama-sama adalah perkataan manusia. Tapi kalau kalimatullah, perkataan Allah, diterjemahkan ke dalam bahasa manusia, itu bukan firman Allah, tetapi penafsiran manusia terhadap perkataan Tuhan. Ya, itu aja Anda nggak paham, ngaku cerdas. Jadi gini, memang banyak di antara orang Kristen itu tidak paham bahwa Paulus itulah yang mendirikan Kristen. Makanya saya sengaja membahas tentang apa menanggapi tentang pembahasan Anda tadi tentang kitabnya Bani Israel yang bukan kitab Anda. Jadi Paulus ini berusaha menghapuskan isi Taurat karena menganggap Taurat itu adalah ajaran yang susah untuk kemudian diajarkan kepada non-Yahudi. Jadi ketika Paulus itu ya mengajarkan ajaran penyembahan berhala itu murni, maksud saya, sekiranya Paulus itu mengajarkan ajaran penyembahan berhala tanpa mengadopsi atau mencampur adukkan dengan ajaran Taurat, maka Paulus ini tidak akan mendapat sambutan dari kalangan para penyembah berhala. Paham sampai di sini? Jadi Paulus itu mencampur adukkan antara ajaran Taurat dengan ajaran berhala untuk kemudian dijajakan kepada orang-orang kalangan yang memang sudah menyembah berhala. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Kenapa? Karena orang-orang Romawi, orang-orang Yunani, pada abad pertama itu, mereka sudah tidak tertarik terhadap ajaran berhala. Maka Paulus kemudian mencampur adukkan ajaran Taurat dengan ajaran berhala, supaya ajarannya itu laku. Makanya suratnya Paulus itu tidak ada yang dikirim kepada orang-orang yang merupakan pemukiman Yahudi yang merupakan tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Tidak, kecuali
kepada orang-orang Yahudi yang hidup di luar daripada dari tanah Israel. Ya. Jadi ketika ajaran penyembahan terhadap berhala itu dianggap rendah pada masa itu, maka kemudian Paulus mencoba untuk mengambil ajaran dari kitab Taurat, dia campur adukkan konsep itu, lalu kemudian diajarkan keluar kepada bangsa Israel. Nah, pada masa itu harus Anda sadar. Jadi, konsep yang Anda ajarkan sekarang dengan PD-nya itu adalah konsep yang diajarkan oleh Paulus kepada orang-orang Yahudi. Mengajarkan kepada orang Yahudi, non-Yahudi, bahwa konsep yang selama ini mereka pahami, yaitu konsep dewa datang dalam rupa manusia, itu benar dengan munculnya Yesus di Yerusalem. Jadi Yesus itu adalah dewa yang datang dalam rupa manusia. Makanya orang-orang tersebut, orang-orang Eropa itu memahami bahwa oh ternyata dewa kita itu datang dalam rupa manusia dan itu adalah Yesus. Makanya tidak ditemukan dari ajaran Yudaism yang mengajarkan seperti ajaran Kristen. Ajaran Kristen itu berdiri sendiri dia. Dia tidak sama dengan ajaran para nabi. Nah ini yang sedang Anda imani saat sekarang. Makanya Anda keteteran ketika saya mengatakan kitab Taurat itu adalah kitabnya Bani Israel. Anda tidak usah ambil-ambil. Kecuali mau pakai terjemahannya yang kemudian Anda gunakan sebagai perjanjian lama, ya silakan aja. Karena perjanjian lama itu bukan Taurat. Ya, sekali lagi, perjanjian lama itu bukan kitab Tanakh, tapi terjemahan dari Septuaginta, bahasa Septuaginta yang disadu dari bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani. Oh, enggak dong. Aku orangnya bukan bermuka dua, Mbak. Prinsip aku ya prinsip aku. Kalau yang lain nggak cocok ya itu bukan urusan saya. Ya. Kalau Ibu mendengar aku punya VN ya, diskusi aku tentang malaikat dan sama seperti ini yang aku katakan. Coba tanya deh yang pernah diskusi dengan aku di GOD tentang malaikat, itu sama pernyataan aku. Bahwa malaikat itu adalah roh adanya, dan Allah itu adalah roh adanya, dan manusia juga mempunyai roh. Oke. Tujuan roh itu untuk berhubungan dengan Sang Pencipta. Kita harus, makanya di dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan ya, menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Kenapa harus ada roh dan kenapa harus ada kebenaran? Karena ada roh yang tidak benar. Roh yang tidak benar inilah itu yang disebut Lagadon, roh iblis itu sendiri. Karena iblis juga adalah roh adanya. Aku setuju dengan pernyataan Pak Yidis ya, yang tadi aku diskusi tentang malaikat. Dia mengatakan bahwa malaikat itu ya juga sama seperti iblis, tetapi iblis hanya sifatnya itu. Aku setuju, itu juga pemahaman kami sebagai orang Katolik. Oke. Jadi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, karena Allah adalah roh adanya. Jadi kita menyembah Allah itu lewat rohnya kita. Kalau kita tidak mempunyai roh, kita tidak akan pernah mengenal Sang Pencipta itu sendiri. Kita tidak bisa berhubungan dengan Sang Pencipta kalau kita tidak mempunyai roh. Sama seperti binatang dan tumbuhan. Tumbuhan dan binatang tidak mempunyai roh. Oke? Jadi Torah yang diterjemahkan bukan Torah, tetapi isinya bagaimana? Apakah kalau sesuatu naskah diterjemahkan isinya sudah lain? Ini pertanyaan saya. Bagaimana dengan Al-Quran yang Anda terjemahkan? Terus bagaimana dengan orang yang tidak mengerti bahasa Arab? Apakah kalau dia belajar dari terjemahannya, dia tidak Islam? Makanya aku malas bukan saya gemetar dengan kamu, tapi karena saya gemes dengan kamu. Karena kamu bodoh dan tolol. Itu. Saya tidak tahu bagaimana caranya menghadapi orang sebodoh kamu. Menjelaskannya itu agak susah ya secara ilmiah dengan kamu. Menjelaskan itu kita harus menjadi bodoh seperti kamu. Aneh kan? Naskah yang diterjemahkan itu bukan lagi naskah itu. Sudah bukan lagi Torah. Oke, saya akan rekam kamu punya pernyataan ini. Oke. Jadi proklamasi Indonesia ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu bukan lagi proklamasi yang benar. Bagaimana dengan isinya? Undang-Undang Dasar 45 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris bukan Undang-Undang Dasar 45 lagi? Orang Indonesia yang tidak mengerti bahasa Indonesia, ya, yang tinggal di luar negeri, dia ingin belajar tentang
sejarah Indonesia, buku-buku Indonesia, tetapi dia mempelajari yang ditranslate, apakah dia tidak akan tahu tentang sejarah Indonesia dengan membaca translate-nya? Apakah itu bukan sejarah Indonesia yang dia baca, yang ditranslate? Kamu ini apa ya? Kamu ada sekolah? Tidak. Jadi ini yang diskusi seperti dengan kamu ini tidak akan pernah ketemu. Karena kamu standar berpikirmu itu fanatisme kepada Arab. Ya, Arab. Harus semuanya Arab, baru dibilang asli. Sembahyang juga harus pakai bahasa Arab, baru dibilang asli. Kalau kalian bersembahyang tidak pakai bahasa Arab, itu bukan asli, bukan Islam. Hei, fanatisme Arab. Jadi Allahnya kamu itu Allah Arab, bukan Allah Indonesia. Oke. Ya ampun. Saya heran kamu ya. Orang bilang kamu ini bagaimana, tetapi bagi aku kamu sangat bodoh. Pemahaman kamu sangat sempit dan kamu berdiskusi sama orang itu bukan untuk sebenarnya kamu licik orangnya ya. Iya, kamu hanya ingin menjatuhkan orang lain, tetapi maaf ya, dengan aku tidak mungkin itu. Karena aku tahu tujuan kamu sebenarnya. Kamu memutarbalikkan fakta sebenarnya. Tetapi kalau kamu jujur dengan diskusi ini, berarti kamu memang bodoh. Oke. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, ini artinya menyembah di dalam roh itu adalah betul-betul secara roh, secara rohani, dapat diartikan secara ikhlas. Ya, seberat apapun perintah Allah, harus kita lakukan prosesi penyembahan itu dengan ikhlas, bukan dengan terpaksa. Itu yang dimaksud dengan menyembah di dalam roh. Jadi bukan menyembah terhadap roh-roh seperti ajaran animisme. Lalu menyembah dalam kebenaran, itu maksudnya prosesi ibadah yang dilakukan itu ada perintahnya dari Tuhan, bukan asal-asalan. Ya, bukan asal-asalan. Misalnya merayakan Natal, itu dasarnya apa? Ya, ibadah dengan pohon cemara, itu asalnya dari mana? Kemudian beribadah dengan cara cingkrak-cingkrak, nyanyi-nyanyi, itu ajaran dari mana? Dari yang dimaksud dengan menyembah roh dan kebenaran adalah penyembahan yang ikhlas, yang kemudian dilakukan dengan tuntunan syariat yang memang sudah digariskan oleh Allah. Layaknya Yesus. Sujud, puasa, ya, sunat, wudu, itu adalah syariat ibadah yang benar. Nah, di mana kemudian letak iblis bekerja di dalam diri manusia? Iblis itu jelas menghinakan para nabi yang telah diutus oleh Allah. Iblis menghinakan silsilah para nabi. Iblis merancang penyesatan agar manusia tidak mentauhidkan atau tidak mengesahkan Tuhan. Ya, malah menjadikan Tuhan itu terbagi-bagi menjadi 3. Iblis merubah hukum yang telah diturunkan melalui para nabi-nabi. Iblis merusak perjanjian Tuhan dengan Abraham melalui kata-kata pendiri agama. Iblis menghalalkan makanan yang dulu diharamkan oleh Allah. Iblis menghalalkan minuman yang diharamkan oleh Allah. Ya. Jadi iblis itu kerjanya merubah sistem hukum Allah. Bahkan iblis itu menghinakan Allah dengan ide penebusan dosa melalui darah anak Tuhan yang tunggal, yang katanya sama pribadinya dengan Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin tahu siapa iblis itu, ya iblis itulah yang mengajarkan tentang penyembahan terhadap makhluk Tuhan berupa manusia dan juga berupa roh-roh. Makanya tadi di atas saya tanya kepada Anda, siapa yang disebut di dalam kitab Anda itu hewan bertanduk 7 dan bermata 7? Itu siapa itu? Oke, tidak apa-apa ya. Dari pertanyaan yang pertama tadi Anda katakan beda dengan yang sekarang ya. Karena pernyataan yang pertama Anda katakan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, sama seperti iblis. Oke, nggak masalah kalau akhirnya ada muncul pernyataan yang baru lagi dan itu sedikit berbeda, nggak masalah. Sekarang muncul pertanyaan berikut. Kalau
iblis itu diciptakan dari dari api, nah kenapa Allah harus menciptakan setan? Nah, ini pertanyaannya. Oke. Thank you Pak Rahman. Aku panggil Pak Rahman aja ya. Ya. Yang gila disembah itu, Pak, itu setan. Kamu lihat pada saat pencobaan di padang gurun oleh Yesus, setan menyuruh Yesus untuk menyembahnya dan akan memberikan kekayaan dunia ini. Lihat itu. Yang gila untuk disembah itu adalah setan. Tuhan tidak pernah gila disembah. Tanpa disembah manusia pun Tuhan sudah Tuhan. Oke? Oh, jelas Bu Herni. Ya, meski Anda menutupi kalau Anda gemetaran, kelihatan dari vokal Anda. Jadi terjemahan itu memang bukan firman Allah. Anda jangan samakan firman Allah dengan tulisan-tulisan biasa. Beda perkataan manusia dengan perkataan Tuhan. Anda mengambil Undang-Undang Dasar 45 Pancasila, itu adalah karangan manusia. Kalau firman Allah itu beda, itu adalah perkataan Tuhan. Dan terjemahan itu adalah penafsiran manusia terhadap firman Tuhan. Anda harus bedakan itu. Lalu kemudian yang perlu Ibu pahami, kitab Anda itu tidak diterjemahkan langsung dari bahasa Ibrani, bukan. Kitab Anda itu diterjemahkan dari bahasa Inggris. Ya, dari bahasa Inggris, awalnya dari bahasa Greek. Belum lagi yang loncat-loncat di ribuan atau ratusan negara bahasa, baru kemudian masuk ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda mau mendudukkan muatan terjemahan dengan kitab suci itu adalah sama? Gak bisa. Terjemahan kitab Torah ke dalam bahasa Bugis Anda katakan itu adalah kitab Torah. Anda salah. Terjemahan tetap aja kedudukannya sebagai terjemahan, bukan kitab suci. Ya, itu yang Ibu harus pelajari dengan baik. Sadari dari sekarang bahwa kitab Anda yang terjemahan itu bukan firman Tuhan, tapi penafsiran terjemahan manusia terhadap tafsirnya dia terhadap perkataan-perkataan yang tertuang di dalam firman Tuhan. Ya. Kalau Anda jadikan terjemahan itu sebagai firman Tuhan, Anda keliru. Terjemahan itu posisinya tetap terjemahan. Yang firman Tuhan itu adalah original teks yang diterima langsung dari malaikat kepada para nabi. Misalnya kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa tentu berbahasa Ibrani. Yang diterima oleh Nabi Musa kepada dirinya itu tentu adalah firman Allah. Ketika firman itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta, itu bukan firman Allah lagi. Itu adalah terjemahan firman Allah ke dalam bahasa lain. Nah, apakah itu firman Allah? Bukan. Itu terjemahannya firmannya Allah. Tetapi posisinya terjemahan bahasa manusia. Bukan lagi bahasa Tuhan. Tapi bahasa manusia. Bahasa manusia dan bahasa Tuhan itu pasti beda. Ya. Makanya kemudian itu kitab Anda direvisi. Kenapa? Karena kitab Anda bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu nggak bisa direvisi. Ya, kecuali Tuhan itu sendiri yang merubahnya. Kalau manusia bisa merubah firman Tuhan, itu bukan firman Tuhan, itu namanya jadinya. Itu adalah karangan manusia. Nah, itu yang dialami oleh kitab Anda. Karena selama Anda lahir sampai setua ini, Anda memang ya dicekoki pernyataan bahwa kitab Anda itu adalah firman Tuhan. Makanya Anda heran. Ya. Bagaimana kemudian Anda bisa menafikan dalam kitab Anda perubahan-perubahan terjemahan ke terjemahan yang lain yang begitu signifikan, sangat berbeda. Ya, cula badak berubah menjadi banteng. Coba. Nyamuk berubah menjadi lalat. Coba bayangkan, 40.000 berubah menjadi 4.000. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan bahwa itu semua adalah firman Tuhan? Jadi mulai sekarang Ibu Herni harus sadar, terjemahan itu bukan firman Tuhan. Paham ya? Pantas saja Anda sesat. Ternyata, ya boleh dibilang Anda bahlul juga rupanya. Tapi memang sih, mana ada orang menyembah manusia tidak bahlul. Pertanyaan saya di atas tadi itu belum dijawab. Itu makhluk apa itu yang bertanduk 7 dan bermata 7 di dalam kitab Anda? Setankah atau malaikatkah atau apa itu, Mbak? Anda salah. Justru karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka Allah mengajarkan manusia untuk menyembah kepadanya, mengingatkan. Tujuan daripada
tujuan daripada para nabi diutus termasuk Yesus itu mengajarkan manusia untuk menyembah kepada Sang Pencipta alam semesta. Jadi Anda nggak salah di sini. Ya memang selamanya Anda akan salah karena Anda menjadikan kitab terjemahan sebagai acuan di dalam beriman. Coba Anda baca di dalam Yesaya 66 ayat 23. Berfirmanlah Tuhan, maka terjadilah dari bulan baru ke bulan baru, dari sabat ke sabat, semua manusia akan datang menyembah kepadaku. Ya, itu apa namanya? Anda ingin mengatakan Tuhan itu gila sembah gitu ya? Anda ingin mengatakan Allah itu setan? Nah, itulah makanya kalau Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya disembah, itu karena memang Yesus itu bukan Tuhan. Tapi Yesus gila mengajarkan agar manusia menyembah hanya kepada Allah. Begitu Bu Herni, ya. Jadi hanya Tuhan yang dibuat-buatlah yang kemudian yang tidak mengajarkan menyembah dirinya. Yang namanya Tuhan pasti mengajarkan manusia untuk menyembah dirinya agar manusia itu terselamatkan. Kalau iblis juga melakukan hal yang sama, ya itu wajar. Tapi sepandai-pandainya dia, iblis itu menggoda dan ingin menipu manusia, ya manusia itu harus cerdas membedakan mana iblis, mana perintah Tuhan. Karena kenapa di dalam kitab Anda juga dikatakan Lukas 22 ayat 31, Simon, Simon, dengarlah, iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian. Jadi menurut kitab Anda, iblis itu diberi izin untuk menguji manusia. Karena itulah kemudian Allah mengajarkan pada utusannya untuk mengajarkan manusia agar jangan tergoda iblis, tetapi tetap hanya menyembah kepada Allah saja. Begitu Ibu Herni. Sekarang saya mau tanya sama kamu ya, Pak Suma ya. Allah berfirman kepada bangsa Israel dalam bahasa apa? Ya. Atau Hashem berfirman kepada Musa dalam bahasa apa? Coba deh jawab. Kemudian Allah SPT-nya kamu atau Jibril berfirman kepada Muhammad dalam bahasa apa? Kenapa berbeda bahasa? Ini maksudnya apa? Kalau naskah atau kalau firman itu nggak bisa diterjemahkan, kenapa? Allah berfirman kepada Musa atau Hashem berfirman kepada Musa, kenapa? Dia memakai bahasa apa? Bahasa Arab juga? Oh ya? Terus kemudian kalau orang yang beragama Yahudi, yang Arab, ya, dengan berbahasa Arab, apakah itu tidak sah? Dia berdoa kepada Hashem dalam bahasa Arab? Apa itu tidak sah? Berarti sebenarnya Tuhan itu bahasanya sebenarnya bahasa yang benar itu bahasa apa? Tuhan itu berbicara kepada manusia itu sebenarnya harus pakai bahasa apa? Jadi apakah tidak pantas Tuhan berbicara kepada orang yang ada di Amerika dalam bahasa Inggris? Nah ini aku mau tanya nih, oke? Nah disinilah perlu pemahaman tentang kalamullah, perkataan Allah dengan bahasa. Jadi beda pembahasan kalamullah dengan pembahasan tentang macam-macam bahasa. Di dalam Al-Quran itu sangat jelas dikatakan dalam surah Ibrahim, ya, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaum. Sungguh kami tidak dan tiadalah kami mengutus seorang utusan kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Jadi Allah mengutus Musa dengan menggunakan bahasa kaumnya Musa, yaitu bahasa Ibrani. Allah mengutus Nabi Isa atau Yesus dengan menggunakan bahasa kaumnya, yaitu bahasa Aramaik. Ya. Lalu kemudian Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW dengan bahasa kaumnya, yaitu bahasa Arab. Itu loh. Jadi Allah itu mengutus utusannya berdasarkan terhadap bahasa kaumnya. Tidak mungkin kemudian Musa kaumnya bahasa Ibrani, kemudian Allah berfirman kepada Musa dengan menggunakan bahasa Batak. Atau Allah tahu bahwa kaumnya Rasulullah Muhammad SAW itu berbahasa Arab, kemudian Allah berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan bahasa Makassar. Nggak mungkin. Makanya dikatakan wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaum. Nah, apakah hal ini adalah salah? Tidak. Terbukti menurut sejarah, semua nabi-nabi diutus sesuai dengan bahasa kaumnya. Nah, ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa dalam bahasa kaumnya,
kemudian kaumnya menerjemahkan firman Allah itu ke dalam bahasa lain, maka bahasa lain itu bukan firman Allah yang datang kepada Nabi Musa, tetapi adalah pemahaman bahasa orang lain terhadap kalamullah yang datang kepada Nabi Musa. Coba Anda lihat kitab Anda, keteteran dia karena kehilangan arah, tidak memiliki sumber yang valid. Hanya dari terjemahan ke terjemahan, dari terjemahan ke terjemahan, dari keterjemahan ke terjemahan, sehingga semakin jauh dari esensi kebenaran yang merupakan sumber daripada kebenaran itu sendiri. Lihatlah amburadulnya kitab Anda saat sekarang. Ada terjemahan lama, ada terjemahan baru, ada perubahan revisian, dan seterusnya. Itu karena apa? Karena tidak ada patokan. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Anda, terjemahan itu bukanlah kalamullah yang disampaikan awal mula kepada para nabi. Bukan. Al-Quran boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, silahkan. Tetapi terjemahan-terjemahan itu bukan kalamullah. Yang kalamullah itu, perkataan Allah itu adalah original teksnya, yang pertama kali diucapkan kepada sang penerima wahyu. Itulah kalamullahnya. Tapi ketika dia terjemahkan, itu bukan kalamullah lagi, tapi adalah perkataan manusia terhadap pemaknaannya akan kalamullah, akan perkataan Allah. Agar ibu paham dengan baik. Nah, sekarang, bagaimana dengan orang Yahudi yang ada di Amerika yang tidak bisa lagi mengerti bahasa Ibrani? Oke. Dia membaca ya tanaknya dia di dalam bahasa Inggris. Nah, itu bagaimana? Apakah dia nggak sah menjadi orang Ibrani? Apakah firman Tuhan itu tidak benar sampai ke dia? Nah, ini yang harus ini yang perbedaan. Karena gimana? Kalian Muslim itu udah terdoktrin ya bahwa Al-Quran itu tidak boleh ditranslate. Nah, tapi nyatanya sekarang kan Al-Quran juga ditranslate juga kan? Oke, kenapa sekarang Al-Quran ditranslate? Apakah itu tidak sah menjadi Al-Quran? Sekarang Quran yang sekarang yang ditranslate itu, apakah itu sudah berubah, bukan lagi menurut kamu bukan lagi firman Tuhan, kan kamu percaya Al-Quran sebagai firman Tuhan. Nah, sekarang Quran yang dalam bahasa Arab ditranslate ke dalam bahasa Indonesia dengan arti yang sama. Apakah itu bukan lagi firman Tuhan? Sementara orang-orang Indonesia yang mayoritas Muslim, tidak semua kita realistis aja, tidak semua tahu berbahasa Arab. Ya, nah mereka membaca yang translate-nya, apakah mereka tidak sah menjadi orang Islam? Itu kan aneh toh. Dan siapa yang menciptakan bahasa? Coba. Iblis yang menciptakan bahasa. Kebetulan aja itu Torah turun kepada Musa. Ya oke. Tetapi tidak semua orang Yahudi mengerti bahasa Ibrani sekarang ini. Banyak yang juga sudah tidak paham dengan bahasa Ibrani. Jadi itulah perbedaan cara pemikiran ya Kristen dan Islam. Tetapi ada juga kok Muslim yang sedikit sudah cara pemikirannya udah lebih intelektual ya, tidak fanatisme seperti ini. Oke. Di mana tercatat Tuhan menciptakan iblis? Ya, bukan berarti banyak orang yang tidak bisa paham bahasa Ibrani, bukan berarti banyak orang yang tidak bisa bahasa Arab atau membaca dalam original teks Al-Quran, lantas kemudian terjemahan kitab suci itu dianggap sebagai kitab suci. Bukan. Ya, dalam arti kata dianggap sebagai kitab suci adalah sama setara dengan kitab yang pertama yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi. Bukan seperti itu. Jadi terjemahan itu bukan firman Allah, tapi adalah pemaknaan atau pengertian manusia terhadap firman Allah. Ya, namanya saja terjemahan. Terjemahan dari firman Allah. Berarti bukan firman Allah itu sendiri. Yang firman Allah itu adalah yang diucapkan sebagai wahyu kepada mereka yang menerima wahyu pertama. Nah, ketika bahasa yang diterima itu terus ya dilestarikan, itulah firman Allah yang berasal daripada Allah itu sendiri. Tapi kalau dia sudah berupa terjemahan, muatannya boleh sama. Ya, muatannya bisa saja sama. Tetapi posisinya tetap aja sebagai terjemahan.
Bukan sebagai kalamullah, bukan sebagai firman Allah, tetapi pemahaman manusia terhadap kalamullah, penafsiran manusia terhadap kalamullah. Apa itu kalamullah? Perkataan Allah. Jadi tidak akan pernah bisa sama dia. Namanya saja satu perkataan Allah, satu perkataan manusia, tentu beda. Gitu. Jadi kita tidak bisa samakan. Tetapi untuk memahami firman Allah, salah satu metodenya adalah dengan menerjemahkan ke dalam bahasa lain. Tetapi setelah diterjemahkan, bukan kemudian posisi terjemahan itu berubah menjadi kalamullah, menggantikan yang ori. Tidak bisa begitu. Jadi Al-Quran itu boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, silahkan. Tetapi harus disertakan dengan ayat-ayat yang orinya, supaya orang tidak salah di dalam menerjemahkan, supaya orang itu tidak keliru di dalam menerjemahkan. Nah, itu yang perlu ibu pahami. Makanya kemudian ada konsep, ada tatanan, ada upaya, ya, revisi demi revisi. Apa yang direvisi? Apakah bahasa aslinya? Apakah firman Tuhannya? Bukan. Firman Tuhan tidak mungkin direvisi. Firman Tuhan tidak mungkin diperbaiki. Yang diperbaiki itu adalah terjemahan. Makanya kitab Anda ada istilah revisi. Kenapa? Karena terjemahan direvisi ke terjemahan yang lebih baik. Ya, ketidaksempurnaan terjemahan menuju kepada kesempurnaan terjemahan. Kenapa terjemahan itu bisa direvisi? Karena terjemahan itu bukan firman Allah. Tapi yang namanya firman Allah tidak bisa direvisi. Apakah ada yang berani merevisi Taurat? Tidak bisa. Tapi kalau terjemahan, bisa. Kalau dianggap itu salah, direvisi. Itulah terjemahan. Kenapa? Karena dia bukan firman Allah. Nah, saya berharap ibu mulai sekarang sadar itu, bahwa kitab Anda bukan firman Allah. Di dalam kitab Anda, Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatunya, baik yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Paham, Tuan Lamsen? Nggak pernah ketemu ya, nggak pernah ketemu. Apanya mau dilestarikan? Apanya yang mau dilestarikan? Kitab yang di tulisan pertama itu mau dilestarikan, baru itu yang baru dikatakan firman Allah. Oh, jadi sekarang begini, kenapa harus Tuhan menciptakan begitu banyak bahasa di dunia ini? Jadi, kalau begitu, ya, orang Afrika, ya, karena terus terang aja ya, di daerah Ethiopia sana juga dulu itu kan banyak orang-orang turunan Yahudi juga di sana. Nah, dan mereka itu berbahasa Afrika. Nah, sekarang bagaimana mereka bisa memaknai firman itu kalau harus berbahasa Ibrani? Bagaimana dengan orang-orang orang-orang Jepang, ya, yang Islam tetapi tidak bisa berbahasa Arab? Bagaimana itu? Dia mau memaknai Al-Quran, harus dia belajar bahasa Arab supaya dia mendapat original teksnya. Itu apakah itu Quran yang diperbanyak sekarang itu namanya original teks? Yang difotokopi berkali-kali, oh nggak bisa, itu kopian, bukan lagi original teks. Ya, bukan lagi original teks. Jadi sekarang, ya, kalau orang berbicara dalam bahasa Arab, apakah itu yang disebut dengan original teks? Aneh kan? Ini yang kamu tidak pahami. Kamu harus merubah setting berpikir kamu, ya. Jangan terlalu fanatisme seperti itu, fanatisme terhadap bahasa, khususnya bahasa Arab. Ya, jangan itu menjadi standar kamu. Bahwa original text itu kalau dalam bahasa Arab, oh tidak juga. Sekarang Al-Quran memang itu original text yang beredar di Indonesia. Itu udah berapa kali? Coba kamu lihat itu. Diterbitkan tahun berapa? Cetakan yang keberapa? Apakah itu original text? Walaupun itu berbahasa Arab, apa itu original text? Apakah itu bisa dikatakan firman Tuhan? Dan kalau dia ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, itu bukan firman Tuhan karena dia tidak original. Oh my God. Bukan deh Quran itu. Coba lihat terbitan tahun berapa dan berapa kali sudah diterbitkan. Sudah cetakan yang keberapa. Itu yang disebut dengan original text. Ngerti nggak namanya original text? Di mana sekarang tersimpan original teksnya Al-Quran? Coba deh, aku mau tanya. Oke, thank you. Jul, saya baru masuk ini. Saya tidak tahu apa yang komentari. Kalau itu tentang apa itu? Ulangi dulu, ulangi Jul.
Saya baru tiba di sini sekarang. Mulai beradu dengan kamu sebagai ustadz besar. Tunjukkan dulu keustadan besarmu itu. Original teks Al-Quran itu ya di Al-Quran. Tidak pernah berubah. Original teksnya itu ya tetap yang ada tertuang di dalam kitab suci Al-Quran. Mau dari tahun berapapun itu tetap original teks nggak pernah berubah menjadi bahasa Batak. Bahasa Bugis nggak pernah. Al-Quran ya Al-Quran. Terjemahan ya terjemahan. Berbeda. Nah sekarang ketika Anda diperhadapkan dengan terjemahan baru, ya terjemahan lama, Alkitab bahasa sehari-hari, Alkitab ND, Alkitab Klinker dan seterusnya, yang mana yang benar kitab Anda itu? Yang mana yang betul-betul yang diterima oleh Yesus? Tapi memang si kitab Anda meski dalam bahasa Yunaninya pun itu bukan kitabnya Yesus. Jadi memang susah berbicara kepada Anda dalam hal kebenaran mutlak terhadap kitab suci karena memang kitab Anda bukan kitab suci. Ya, meskipun original teks kitab Anda itu tetap terpelihara sampai sekarang, itu tetaplah adalah kitabnya Lukas, kitabnya Markus, bukan kitabnya Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan gospel. Jangankan mengajarkan, menyebutnya saja tidak pernah. Berbeda dengan Al-Quran. Jadi bukan berarti karena orang itu tidak memahami bahasa Arab, kemudian dia harus menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian bahasa Indonesia itulah Al-Quran. Tidak. Ya. Kalau dia tidak memahami bahasa Arab, maka dia harus menerjemahkan bahasa yang ada di dalamnya. Nah, bahasa yang ada di dalamnya yang kemudian sudah diterjemahkan, bukan Al-Quran itu sendiri. Yang Al-Quran itu adalah orinya, bahasa Arabnya. Itulah Al-Quran. Yang bahasa Indonesia itu terjemahan, itu bahasa manusia. Pemahaman manusia terhadap firman Tuhan. Kalau ada orang Yahudi yang tidak mengerti bahasa Ibrani, tidak sekonyong-konyong dia mengkitabkan kitab terjemahan, lantas dia katakan kitab terjemahan yang bahasa Inggris itulah Taurat. Bukan. Taurat itu bahasa Ibrani, bahasanya Musa. Yang dia baca dalam bahasa Inggris itu hanya terjemahannya. Ini yang perlu Ibu pahami dengan baik. Ya. Jadi firman Tuhan itu adalah yang dalam bahasa asli, bukan yang ada di dalam bahasa terjemahan. Nah, belum lagi kalau kita menggunakan pendekatan bahasa secara langsung. Bagaimana kemudian perbedaan antara terjemahan satu dengan terjemahan itu muncul ketimpangan. Sudah terjemahan masih salah lagi. Contoh, ya, antara babi dan babi hutan. Nah, mana yang benar? Ayo. Mana yang benar di sini? Kalau yang bukan firman Allah, pasti kita ragukan kebenarannya. Tapi kalau yang firman Tuhan, yang original teks yang betul-betul diterima oleh para nabi, itu tidak ada keraguan di dalamnya. Uji aja kitab Anda. Itu aja dulu dua kata itu. Babi dan babi hutan. Alkitab terjemahan lama, ya, itu dikatakan bahwa ada lagi babi karena sungguh pun kukunya terbelah, ia itu bersiratan kukunya, tetapi ia tiada membiak, maka haramlah ia bagimu. Nah, di tahun 70-an itu berubah. Di kitab ND, babi hutan. Sebab ia betul berkuku dua, dan kukunya berselah tapi tidak membiak, najislah itu bagimu. Yang satu mengatakan najis, yang satu mengatakan haram. Yang satu mengatakan babi, yang satu mengatakan babi hutan. Ya. Jadi inilah bukti bahwa terjemahan itu bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu yang ori teks dalam bahasa yang masih murni diterima pada masa pertama. Ketika Allah berfirman kepada Musa, Musa bahasa Ibrani itulah Taurat asli. Meski harus diteliti lagi. Ya, bukan berarti menggunakan bahasa Ibrani lantas kemudian diimani itu adalah firman Tuhan yang diterima oleh Musa. Belum tentu. Apalagi yang terjemahan. Gitu loh Bu Herni, agar dipahami. Saya hanya menjawab pertanyaan Anda, Tuan Lamsen, yang mengatakan mana di dalam kitab sucinya Anda yang dikatakan bahwa setan itu diciptakan oleh Allah. Saya bacakan kitab Anda, Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Paham ya?
Itu bukti bahwa setan itu diciptakan di dalam kitab Anda, menurut kitab Anda. Jadi nggak usah takut dengan ayat itu. Itulah bukti bahwa Allah itu Maha Pencipta. Setan pun diciptakan. Ngerti Tuan Lamsen? Jul, saya mohon ya, kita diskusi dengan baik. Tapi kamu jangan khutbah ya. Kalau khutbah kamu, saya tidak bisa komentar yang mana masih komentari, yang ujung, yang tengah-tengah, yang awal. Sampai saya ngantuk dengar kamu khutbah. Ya. Itu kalau saya kamu sebutkan itu, Yesus itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Yesus, kamu kalau baca Alkitab itu, kalau hanya sepotong-sepotong, ya begitu, sifatmu seperti itu. Jadi siapa yang menciptakan segala sesuatu itu? Baca dulu dari awalnya, siapa itu? Jadi iblis tidak diciptakan. Iblis itu adalah perubahan dari malaikat menjadi iblis. Iblis itu artinya yang sudah berubah dari malaikat yang baik menjadi malaikat tidak baik. Jadi iblis itu adalah kelakuan. Ya. Jadi itu tidak diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada kata-kata iblis diciptakan. Itu datang sendiri. Pemberontakan sendiri karena kesombongan. Bukan itu, bukan termasuk itu. Itu pun bukan, kalau menurut pemahamanmu, itu ciptaan Yesus berarti. Kan saya cuma menjawab pertanyaan Tuan Lamsen, di mana ada ayat yang mengatakan iblis itu diciptakan. Makanya saya tunjukkan Kolose 1 ayat 16. Karena dia, di dalam dialah segala sesuatu diciptakan, yang ada di surga dan yang ada di bumi. Ya, maksudnya di sini adalah firman. Jadi pemahamannya diluruskan dulu. Ya. Artinya Allah menciptakan